إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam yang berbahagia ini, berkumpul di majelis ini untuk banyak niat kita dalam rangka pertama thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Yang kedua tadabbur alam, menghayati, mentadabburi ayat-ayat Allah, bukan hanya yang bersifat yakni qauliyah Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga ayat-ayat Allah yakni berupa ayat-ayat kauniyah yang tersirat di alam yang indah ini. Bapak, saudara sekalian, tadi datangnya jam berapa tadi? Oh, siang kan? Siang. Zuhur, berarti kan bisa lihat keindahan. Saya tadi petang, tapi tidak Nginep Ustaz, nanti nginep aja. Bermalam Ustaz. Besok kuliah subuh di Tropodo ya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. F6. Oh iya. Baik, kita akan membahas tentang sebuah tema. Anda akan ditanya. Tadi sudah nyeletuk ditanya mertua kan? Sebelum ditanya calon mertua ya. Nah, itu akan ditanya istri terlebih dahulu. Iya, bukan istri yang sudah ada. Jangan sampai. Maksudnya apa? Pertanyaannya konteks lah. Langsung. Baik, sambil disiapkan. Jadi kita akan ditanya dalam beberapa dimensi. Pertama, dimensi alamul barzakh. Yang kedua, dimensi alamul akhirah. Kalau di dunia banyak pertanyaannya, tapi yang dimaksud di sini, yang ditanya itu kita sebagai mukallaf yang terkena beban syariat, dan yang bertanya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa jadi Allah yang bertanya langsung itu ketika di alam akhirat. Bisa jadi Allah perintahkan malaikatnya mewakili pertanyaan itu, yaitu khususnya ketika berada di alam barzakh. Tidaklah setiap orang yang mati, baik dia mukmin atau kafir atau munafik, dia akan ditanya oleh dua malaikat. Dan pertanyaannya ini sebetulnya mudah, semua pasti bisa jawab. Cuman tidak ada jaminan bahwa kita kelak mampu menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah pertama tentang Allah, yang kedua tentang Rasulullah, yang ketiga tentang agama, tentang din. Ini yang akan ditanya. Setiap mayit yang masuk ke dalam kubur, dia akan didudukkan di alamul barzakh. Dia akan ditanya
dengan pertanyaan baku, man rabbuka. Kemudian yang kedua, wa ma dinuk, apa agamamu. Dan yang ketiga, wa man nabiyuka, siapakah nabimu. Semua pasti akan ditanya. Baik, dibuka hadis Abu Dawud. Ganggu. Jangan khawatir, kan sudah bawa timnya. Ya. Buka yang versi digital Abu Dawud 4753. Boleh dikasih mic udah ya? Baik. Ya, dari Al-Bara' bin Azib. Baca silakan. Dan Cari turun pukul. Alhamdulillah semuanya lagi puasa. Alhamdulillah. Ayo tes dulu, cik. tes. Dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, Apa katanya? kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, Apa katanya? mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Istaizu billahi, mintalah perlindungan kalian kepada Allah min adabil qabri, dari adab kubur, kata Nabi. Berapa kali beliau ucapkan itu? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal, orang-orang yang meninggalkan areal pemakaman. Jadi yang terdengar suara apa, Pak? Sandal, Pak. Selain sandal nggak akan terdengar. Makanya nggak usah dikasih bocoran. Kadang-kadang mau mati dikai bocoran. Siro bakal ditakoi loro malaikat. Situ mungkar jenenge nakir. Manrok buka sopo pangeran mongko jawaban man pangeranku Allah. Ya. Ada yang ngasih bocoran begitu biasanya. Ada nggak? Sampai ada yang suka kayak bocoran. Oh, iya. Jadi yang terdengar hanya suara suara HP yang nganterkan. Terdengar nggak, Pak? Nggak kedengeran. Ya. Kenapa? Karena gesekan dengan tanah. Yang terdengar hanya suara sandal. Karena itu dalilnya sandal saja. Ia akan ditanya. Apa saja? Siapakah Rohmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? Dan siapa nabimu? Ini pertanyaan standar. Tapi nanti ada pertanyaan non standar. Maka siap-siap, persiapkan jawaban dari pertanyaan ini. Yang mudah saja belum tentu bisa menjawab, apalagi yang non standar. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rohmu? Ia menjawab, apa jawabnya? Rohku adalah Allah. Rabbi Allah, Rohku adalah Allah. Ini yang jawab bukan IQ-nya, bukan akalnya, tapi iman dan takwanya yang menjawab. Sejenius apapun, sepandai apapun, dia tidak akan mampu menjawab kalau tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Kemudian ia menjawab, dia adalah Rasulullah.
dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan lagi, apa katanya? Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudri, apa yang kau ketahui tentang dia? Maka orang beriman, orang mukmin akan menjawab apa? Ia menjawab, aku membaca kitabullah. Qara'tu kitaballah, aku membaca kitab Allah. Terus, aku mengimaninya. Wa amantu bi, aku mengimaninya. Terus, dan membenarkannya. Wa usaddiquhu, dan aku membenarkannya. Maka inilah makna firman Allah. Lanjut. Maka inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian ada suara dari langit. Apa yang terdengar suara dari langit itu? Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Fayunadin munadin minas sama, dari langit terdengar suara. Qad sadaqa abdi, benar hambaku, kata suara itu. Berarti kalau hambaku itu suara siapa? Apa selanjutnya? Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrishu minal jannah, berilah hamparan permadani dari surga. Kemudian, bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah. Kemudian, berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah, beri ia pakaian dari surga. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga, dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Iya. Kemudian ifsah lahu qabrahu, diluaskan kuburnya ketika itu madda basari, sejauh mata memandang. Berapa meter Pak? Sejauh mata memandang itu Pak? Kurun penelitian ya? Belum ya? Sejauh mata memandang itu memandang apa? Memandang langit lah, entek kabilan ya, entek mencetak kabilan diluaskan. Sejauh mata memandang itu memandang sesama manusia. Ketika manusia berjalan di tanah lapang, terus melaku, seketok, terus, hilang, mandek, diukur. Nah, sejauh itulah. Belum pernah diteliti ya? Nah, cobaan mending. Nanti ngukurin ya. Ya, jadi itu diluaskan sejauh mata memandang. Nah, cuma ada versi lain Bapak Ibu ya. Jadi versinya yang kedua itu di dalam hadis Tirmidzi. Nah, sudah kenal siapa yang bertanya tentang hadis tentang pertanyaan ini? Yang bertanya siapa tadi? Malaikat siapa? Mungkar Nakir. Udah kenal sama dia? Pengen kenalan? Ya, kalau pengen kenalan, Nabi sudah memberitahu di sini ya. Buka Tirmidzi nomor 1071. Baik, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Ini dia. Datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Aswadani azraqani, hitam dan biru. Ada yang menerangkan aswadani azraqani itu hitam kebiru-biruan. Yo kok kira-kira ditekani wong keliring mireng biru, serem nggak? Serem. Itulah mungkar nakir. Kalau ini bukan mungkar nakir. Mungkin. Ya, itu serem banget itu mungkar nakir. Salah satunya bernama Mungkar dan yang kedua Nakir. Terus kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Apa jawabnya? Mayit menjawab, seperti sebelum ia mati. Jadi jawaban itu tergantung ketika dia masih hidup.
bagaimana iman dan takwanya yang sampai di bawah mati. Maka orang beriman akan menjawab apa? Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa katanya? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Iya, ternyata di sini disebutkan yakni lebar dan panjangnya sama. Berarti bentuknya apa? Segi empat atau bujur bujur sangkar. Berapa? Yakni sejauh 70 hasta. Satu hasta setengah meter. 70 hasta 35 meter. Bertentangan nggak dengan yang tadi? Sejauh mata memandang dengan 35 meter. Tidak bertentangan. Ini menunjukkan apa? Limit batas minimal 35 meter, maksimal sejauh mata memandang. Ya tergantung iman dan takwanya. 25 meter aja wis lumayan ya. Sampai sok gelibang-gelibung di situ ya. Serta wa yunawwiru binuri, serta diterangi cahaya. Kemudian diucapkan kepadanya apa? Lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. Nah, tidurlah kata malaikat itu. Ternyata salah satu nikmat kubur itu orang disuruh apa, Pak? Tidur. Ya. Ternyata disuruh tidur. Saya tanya, tidur ini apa, Pak? Istirahat. Biasanya orang istirahat itu karena apa, Pak? Capek. Orang hidup di dunia capek nggak, Pak? Kita ini capek ibadah nggak? Ibadah capek nggak? Capek ibadah itu, Pak. Kalau ada yang mengatakan saya nggak capek, itu yang berbicara imannya. Jadi opak enak, ya enak turu as-sholatu khairum minan naum. Kayak turu mau ya. Capek. Gak lama zuhur sholat, gak lama lagi asar, gak lama lagi maghrib. Nek ono perjalanan safar lah koyo ngene iki seneng jamak-jamak ya. Jamak, ayo kosor bisa. Tapi tetap saja capek. Makanya kenapa ada sholat kosor? Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar, perjalanan itu separuh siksa. Makanya nek wong seneng lecet, iku seneng disiksa. Ya. Tapi yang menikmati. Sehingga apa? Yang 4 rakaat cukup, sholatnya berapa? 2. Diberi keringanan. Itu safar. Tapi yang seneng ngelencer ya. Tapi jangan alibi ya kan, mensiasati supaya apa? Cek gak poso ya, sholatnya cek ringkes ya kan. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi disuruh tidur karena capek. Bukan hanya sholat, puasa, capek. Zakat, infak, sedekah, cari duit, soro-soro, disuruh mengeluarkan. Haji, umroh, capek. Tapi yang namanya mayit, Pak, nggak mau disuruh tidur. Apa kata si mayit? Mayit itu berkata, apa katanya? Aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Arji ila ahli. Aku pengen pulang ke keluargaku. Fa'ahbiruhum, dan aku mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku di sini. Apa jawab malaikat? Kedua malaikat berkata, apa katanya? Tidurlah. Seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintainya. Kanaumatil arush, tidurlah seperti tidurnya pengantin katanya. Gimana tidurnya pengantin itu, Pak? Lupa kan? Lupa. Lali. Ya diulangi mana? Lu iya mau cari lali. Ya. Kan boleh kan sampai piro? Jatahin apa?
Apa itu durung teko. Terus bolak-balik riwari nang arep omah ngono. Ya. Jadi ternyata orang yang mati dapat nikmat dalam kuburnya itu pengen pulang, tapi diberi kesempatan nggak sama malaikat? Tidak diberi kesempatan sama sekali. Oh, saya turun, saya tarik, ya. Dan dia akan tidur sampai Allah Jalla wa'ala membangunkan dia dari tempat pembaringannya. Siapa yang membangunkan? Yaitu orang yang dicintainya. Dan tidak dicintai oleh seorang mukmin kecuali siapa? Allah. Allah lah yang akan membangunkannya. Dia akan perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga, sehingga semua makhluk, semua manusia akan bangkit dari kuburnya. Itulah dia bangkit dari, yakni tidurnya yang panjang. Tapi ada kalanya, ya, orang yang diberi nikmat dalam kubur alam barzah itu, dia tidak tidur, minimal tidur. Ada kalanya dia jalan-jalan. Siapa yang jalan-jalan? Ruhnya para syuhada itu jalan-jalan di surga. Itulah keutamaan orang yang mati syahid. Ruhnya ditempatkan di dalam perut burung hijau. Kemudian burung itu tiap pagi terbang memakan buah-buah surga. Setiap sore dia hinggap di pelita-pelita di bawah arsy. Yang bergantungan pelita itu di bawah arsy. Lantas dia didatangi oleh Allah. Hai ruh, kau minta apa? Mintalah, aku akan memberi apa yang kau minta. Apa permintaan ruh orang-orang yang mati syahid ini? Baik, buka tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-154. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Iya. Kata Allah Jalla wa'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Jangan kau katakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa dia mati. Tidak. Bahkan they are alive. Boy, gue. Om terjemahnya bahasa Inggris ya. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Baik, ada sebuah riwayat yakni di dalam hadis Muslim, apa katanya? Lanjut. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Karena tidak punya casing. Jasad orang yang mati syahid itu di mana? Di bumi, di alam dunia. Dia sudah tinggalkan alam itu. Karena cuma ruh doang, maka dia butuh casing, dipinjami oleh Allah, dimasukkan ke perut burung-burung hijau. Dan itu hanya ada di surga burung itu. Nek maknumu sing ijo kan cili. Ya, apa jenenge iku? Sapasang. Labet ya. Ini burung-burung hijau, kita nggak tahu besarnya burung ini. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Kemudian Rabbku menjenguk mereka. Dalam sekali jenguknya, Dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan, sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun.
di antara makhlukmu. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka, manakala mereka didesak terus didesak, didedes, ayo jalur pakai ikut jalur, kalau bahasa kita begitu. Akhirnya dia terpaksa meminta satu permintaan. Apa permintaannya? Dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalanmu hingga kami gugur lagi karena membela engkau. Iya. Kenapa dia melakukan itu? Karena, lanjut, mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu. Iya, pahala mati syahid itu luar biasa, Pak. Sampai dia pengen mati yang kesekian kalinya, pengen balik ke dunia untuk berjihad, berjuang, gugur lagi. Kira-kira diperkenankan nggak sama Allah? Halo? Tidak. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Iya, jadi manusia siapapun kalau sudah mati, orang paling mulia sekalipun, termasuk para syuhada yang nikmatnya luar biasa, diberikan oleh Allah Jalla wa'ala keutamaan, dan bahkan dia minta untuk kembali, tidak diperkenankan. Oleh karena itu gak ada ruh itu pulang ke bumi, pulang ke dunia, gak ada. Makanya gak usah dinteni. Lah mau enteni malam Jumat, malam Jumat Kliwon, iki mbahmu mau mulai telo kopi ya. Bareng didelok, iya Pak, kopine kalong. Karo nek panas iku nek adem ka mesti kalong. Lho, mbahmu ngombe. Gak ada. Ruh itu pulang ke bumi, gak ada. Balik ke dunia, gak ada. Siapapun dia, ruh para syuhada sekalipun. Ini orang yang mendapatkan nikmat kubur. Nah, sekarang yang kedua, orang masuk ke dalam kubur itu, ya, mukmin. Yang kedua itu kafir. Yang ketiga munafik. Jadi dibagi tiga: mukmin, kafir, munafik. Sekarang bagaimana ruh orang kafir ketika ditanya tentang tiga perkara itu? Kembali ke Abu Dawud 4753. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi. Ada nih? Gak jelas ini, sing melodi. Baik, lanjutkan sebentar ya. Silakan. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Keduanya bertanya, apa katanya? Siapa rohmu? Marabbuka. Iku durung apa-apa iku. Sing aku iku dudu sing asli. Sing asli itu koyo bledek ya. Iki sing ngantuk-ngantuk di kami. Ada, ya kita break dulu Pak sampai adzan selesai. Makan sih Pak. Dari pertanyaan, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Ini pertanyaan mungkar nakir kepada orang kafir. Silakan lanjut. Siapakah Rabbmu? Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Yang jawab. Apa jawabnya? Aku tidak tahu. Lulus. Aku gak ngetes iki. Ini dia gak lulus. Soalnya orang sing ngomong apa nek ping telu gak gitu. Jadi dia itu teriak 3 kali. Orang kafir kalau ditanya dalam kubur, dia itu teriak kenceng, keras, dan itu diucapkan keteriakannya 3 kali. Baru ditutup, la adri, aku tidak tahu. Kalau bahasa kita,
ya. Ya. Dia bahasa Arab dia. La adri. Memang Allah tetapkan dia bisa bahasa itu. Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? wa madinu. Ia menjawab, aku tidak tahu. lulus audisi. Terus Miki matu Miki. terus Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Ia menjawab, aku tidak tahu. nah, setelah itu terdengar suara dari langit. apa katanya? Ia telah berbohong. Qad kadzdzaba, dia telah berdusta. Kemudian Berilah hamparan permadani dari neraka. afrishu minan nar, hamparkan permadani dari neraka. Berikanlah pakaian dari neraka. Ilbasu minan nar, Dan bukakanlah pintu neraka untuknya. iftah lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju ke neraka. Kemudian apa kata Nabi? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, Dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya berhimpitan. dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu, disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Itulah mirzabah. Mirzabah itu seperti palu min hadid yang terbuat dari besi, yang kalau palu ini dipukulkan ke gunung itu akan hancur jadi debu. Bayangkan itu dipukulkan di manusia, Pak. Inilah siksa kubur, Pak. Dan itu dilakukan terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Berarti ciri-ciri malaikat mungkar nakir, fisiknya tahu tadi warnanya apa? Dan dia membawa apa, Pak? Dada. Ada kalanya malaikat itu membawa asur, sangkakala yang untuk ditiup. Itulah malaikat Israfil. Ada kalanya membawa mirzabah, palu gudang yang terbuat dari besi. Tor, kalau apa nektar itu palu nektar masih huluk guys, so ngangkat ya, macam-macam ambil mungkar nakir. Itu ciri-ciri malaikat mungkar nakir itu bawa senjata itu. Cuma diselimurkan sama orang-orang kafir barat ya. Orang lebih kenal Thor daripada kenal mungkar nakir. Seakan-akan yang hebat itu Thor dengan palunya. Adalah mungkar nakir, jangan tanya tentang hebatnya palu itu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari siksa itu. Makanya kita harus sukses menjawab 3 pertanyaan itu. Tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama. Dan inilah selama hidup kita di dunia ini harus mempelajari al-wajibat, ilmu wajib. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan juga mengenal agama. Agama yang terdiri dari 3 martabat: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Malaikat tidak akan bertanya tentang ilmu-ilmu dunia kalian. Piro matematikamu, bahasa Inggrismu, ilmu kimiamu, atau ilmu terapanmu dulu, ilmu kedokteranmu bagaimana, ilmu sipilmu dulu gimana. Tidak akan ditanya ilmu pertanianmu bagaimana, perkebunanmu. Tidak akan ditanya. Yang ditanya adalah tentang 3 perkara tadi. Ini baru yang standar, Pak. Bagaimana kalau pertanyaan itu di luar yang standar ini? Makanya orang harus belajar agar jangan sampai nanti jadi bulan-bulanan siksa malaikat. Mukmin sudah, kafir sudah, tinggal 1. Bagaimana jawaban dari orang-orang munafik? Munafik ini muslim enggak, Pak? Muslim.
tapi dia menyimpan kekufuran. Makanya para ulama mendefinisikan an-nifaq, kemunafikan itu adalah izharul iman wa ibtalul kufri, menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Itulah orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir? Kembali ke Tirmidzi, riwayat Abu Hurairah 1071. Kalau mayit itu orang munafik, Ammal munafik, kalau mayit itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, apa katanya? aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Aku tidak tahu. Rodok dawa jawabannya. Kenapa? Soalnya dia nang dunia ngaji. Ya, yo kenal sithik-sithik agama. Tapi imannya tidak sampai ke relung hatinya. Hanya sebatas lisannya. Makanya dia pintar jawab. Ketika ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, sami'tun nasa yaqulu kada wa kada wa aqulu kada wa kada la adri, aku tidak tahu. Tuh, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Orang mengatakan begini, aku mengatakan begini. Orang mengatakan begitu, aku mengatakan begitu. Jadi orang ini tidak punya pendirian. Hidupnya hanya apa? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan, hanya mengekor. Ya, hidupnya hanya norok bunte. Orang kedeje norok kedeje, orang kelaok norok kelaok. Apa ibu rek? Ya, ini keadaan orang munafik. Dia masih bisa jawab pertanyaan itu. Tapi karena dia digolongkan oleh orang kafir, apa yang diperoleh dia? Kedua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, jepitlah dia. Maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya remuk, dan ia terbesenus dalam siksa tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat siksanya itu. Berarti siksa kubur itu selama-lamanya, maksudnya sampai hari kiamat atau tidak? Sampai hari kiamat. Makanya orang-orang yang disiksa di alam kubur itu butuh doa orang yang hidup. Makanya ziarah kuburlah, berdoa untuk mereka, sekaligus dalam rangka dzikrul maut. Kalau tidak ziarah kubur, doakan dia di mana saja kita berada. Di masjid nyampe, di rumah nyampe, dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa bagi mereka. Khususnya kalau kita lewat mana? Kuburan. Atau kalau untuk orang tua kita, nggak harus di kuburannya, dimanapun bisa. Setelah sholat ucapkan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, dengan doa itu maka akan diringankan siksanya. Diringankan sampai akhirnya dosanya habis, maka bisa jadi dia akan mendapatkan nikmat kubur. Maka jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik dia masih hidup, apalagi dia sudah meninggal. Doakan mereka. Boleh dengan kalimat Allahumma gfir lahu warhamhu, atau Allahumma gfir laha warhamha, atau doakan dengan bahasa kita. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa-dosa ne bapak kula ya Allah. Biar ya Allah bapak kula suka ngentet ya Allah. Ya misalnya begitu. Anak yang soleh, kalau dia mendoakan ikhlas, maka Allah akan meringankan siksanya. Ya, jadi ini contoh pertanyaan di alam barzah, dan ini kita akan lalui. Dan yang kedua, setelah hari kiamat, manusia akan pindah ke alam akhirat. Di alam akhirat, apakah selesai? Belum.
Manusia akan tetap diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala. Pertama, yang ditanya tentang sholat, karena setiap manusia akan ditanya pertama kali di hari kiamat tentang sholat. Baca Tirmidzi 413. Silakan. Dari Khalid. Ya, Ali bin Nasr bin Ali Al-Jahdani. Ali bin Nasr bin Ali Al-Jahdani menceritakan kepada kami, Sahal bin Hamad memberitahukan kepada kami, Hama memberitahukan kepada kami dari Al-Hasan, dari Harith bin Qabisa. Ia berkata, apa kata dia? Aku datang ke kota Madinah sambil berdoa, Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk berteman dengan orang yang soleh. Iya, semestinya doa kita juga begitu. Ya Allah, mudahkan aku berteman dengan orang yang soleh. Teman itu pengaruhnya besar nggak? Besar. Kumpul be wong meso, gak suwe sampean ahli meso. Ya, titik so, titik makau so, ahli nanti. Hati-hati. Makanya cari teman yang baik, yang saleh. Ia berkata lagi, lalu aku berteman dengan Abu Hurairah. Maka aku berkata, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah untuk diberi rezeki berupa teman yang soleh. Ternyata teman yang soleh itu rizki. Wis pensiun, duwe influsi titik apa tambah titik tambah kurang. Tapi setelah pensiun banyak waktu bergaul di masjid, kepethuk wong-wong soleh, masih belajar trikul kul wallahu ahad. Aku birabbil falaq kul. Berbinas, tapi ditambahi kul yang keempat, berarti for kul ya ayyuhal kafirun. Tapi teman kita soleh, yang dibaca, yang dimurojaah Al-Quran, timbangane gombol gak kena, sing dirungokno, sing diucapno, nek gak keong racun kok sing garong. Tapi gak usum lagi ya. Gak usum apa saiki rek? Asik. Sampai sing rugi. Baik. Yang dengan hadis itu lanjut, yang mau menceritakan kepadaku suatu hadis yang ia dengar dari Rasulullah SAW, yang dengan hadis itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Abu Hurairah berkata, apa kata Abu Hurairah? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia adalah solatnya. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan dihisab, ditanya oleh Allah Jalla wa'ala kelak pada hari kiamat tentang salat. Dalam riwayat yang lain, in saluhat, jika salatnya baik, saluha sairu amali, maka amal yang lain dianggap baik. Jadi salat itu barometer, tolok ukur untuk seluruh amal ibadah. Itu letaknya di salat. Wa in fasadat, jika buruk salatnya, fasada sairu amali, maka amal yang lain dianggap buruk. Tapi dalam versi ini, kalau sekiranya sholat yang wajib itu kurang, maka ada yang memenuhi dan melengkapi. Sholat apa itu? Sholat sunnah. Jika amalan sholatnya baik, maka ia orang yang bahagia dan beruntung. Tetapi jika amalan sholatnya rusak, maka ia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. Jika terdapat kekurangan sedikit dari sholat fardunya, maka Allah berfirman, lihatlah, hai para malaikat, apakah hambaku mengerjakan sholat sunnah untuk menyempurnakan
untuk menyempurnakan sholat fardunya, maka dilihatlah sholat tahajudnya, dilihatlah sholat duhanya, dilihatlah sholat tahiyatul masjidnya, dilihatlah sunnah rawatibnya, qabliyah dan ba'diyahnya, sunnah-sunnahnya dilihat. Untuk apa? Menyempurnakan sholat fardunya. Mungkin fardune sering telat, masih gak ketinggalan jamaah, kadang masbuk, ya itu kurang. Atau kadang sholat seiling dunyo, itu kekurangan. Maka lihat sholat sunnahnya. Ada kalanya dia sholat khusyuk, terutama sholat khusyuk di malam hari ketika dia sholat apa tahajud. Itu untuk menutup kekurangan sholat fardunya. Kemudian jika hambaku mengerjakan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat fardunya yang kurang. Kemudian seluruh amalnya diperlakukan seperti itu. Begitulah seluruh amalnya akan diperlakukan. Jika yang wajib kurang, dilihat yang sunnah. Jika zakatnya kurang, dilihat sedekahnya. Jika wajib hajinya kurang, mungkin dilihat umrohnya yang sunnah. Ikhwatal iman, ini yang pertama ditanya. Yang kedua, manusia akan ditanya di hadapan Allah sebelum kaki kita melangkah bergeser. Di hadapan Allah akan ditanya 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Maka siapkan jawabannya dari sekarang, mulai saat ini. Baca Tirmidzi 2416. Silakan. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, Husain bin Umair, Abu Nisan menceritakan kepada kami, Husain bin Qais Ar-Rahabi menceritakan kepada kami, Atha bin Abu Rabah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau SAW? Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 5 perkara. La tazulu qadama bani Adam. Tidak akan melangkah kaki anak Adam yaumal qiyamati indallah, kelak pada hari kiamat di sisi Allah Jalla wa Ala, hatta yus'ala an khamsin, hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, mulai lahir sampai dia mati. Selama hidupnya ini akan ditanya, untuk apa selama ini. Eling-elingan pian lapo sampean kabeh, ya, sampai hari ini. Makanya hati-hati, mumpung masih ada sisa usia. Di akhir sisa usia ini harus kita hiasi umur kita ini dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Eling ngobian sing blunan. Ya, pirang tahun nih. Pirang tahun ngaku wong. Hah? 10 tahun. Cek titik. 10 tahun. Ikhwatal iman, aizakumullah. Mulai biar bedik ya, saya suka nyolong pelem tonggo, sampai gerak ngono ya saya kadang pancet burung berubah. Alhamdulillah sekarang sudah mendekat ke rumah Allah, mendekat ke majelis ilmu. Allah berikan hidayah. Bersyukur kita kepada Allah. Tapi akan tetap ditanya, dulu itu ngapain kamu? Ditanya semuanya. Kita akan ditanya seluruh hidup kita untuk apa? 24 jam. Kadang orang bagi 24 jam katanya 8 jam untuk apa? Tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk ibadah, 8 jam sholatmu cepat ngono. Ya, sholat 5 waktu 10 menit ping 5 piro? 50 menit gak sampai 1 jam. Ngono ngakui 8 jam. Ya,
Akan ditanya kita, termasuk tidur kita. Kalau orang tidurnya 8 jam, sementara sehari 24 jam, berarti berapa persen itu? Berapa per berapa? Sepertiga dalam sehari itu untuk tidur. Berarti kalau dikasih usia 60, sepertiga dari 60 berapa? 20 tahun hidupnya untuk tidur. Bayangkan, sia-sia. Makanya orang Islam jangan sampai tidurnya sia-sia. Tidur itu harus bernilai pahala. Niat yang baik, besok bangun supaya bisa sholat tahajud, paling tidak sholat subuh. Yang kedua, berwudu sebelum tidur, baca doa dan zikir, al-mu'awwidzat tadi trikul, ayat kursi, al-baqarah terakhir, baca doa-doa zikir-zikir sebelum sholat, menghadap ke arah kiblat tidurnya, miring ke sebelah kanan, kepala di utara, kaki di selatan. Maka dalam riwayat, malaikat akan masuk ke selimutnya, memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu. Maka orang yang seperti itu kadang seperti ada yang membangunkan. Moro-moro tangi tuh, jam 3 Makanya tadi berdoa, ya, karena setan itu mengikat 3 simpul. 3 simpul ini akan lepas kalau kita bangun membaca zikir, dia akan lepas. Yang kedua, kalau kita berwudu, maka lepas yang kedua. Yang ketiga, simpul ketiga akan lepas kalau dia melakukan apa? Sholat, walaupun minimal hanya apa? 1 rakaat, yaitu sholat witir. Males pegel, witir aja 1 rakaat. Alhamdulillah. Tapi witirnya 2. Ya, ojo jus amawai ditekno, iku wis apik iku kan, minimal sholat witir. Itu akan melepas simpul-simpul syaitan. Jadi pertama, tentang umur. Yang kedua, masa mudanya digunakan untuk apa? Nah, khusus tentang usia muda. Wa an syababihi bima abla. Masa mudanya, untuk apa dihabiskan masa mudanya? Manusia itu dibagi menjadi beberapa fase. Ghulam, anak, itu mulai 0 sampai usia 15 tahun. 1 hari 15 tahun. Yang kedua, fase syabab. Syabab itu mulai 15 sampai terakhir 40 tahun. Syabab artinya pemuda. Berarti di sini siapa yang pemuda? Di bawah 40. Ngacu ngorek. Siji wis brewok putih pemuda. Ada berapa? Ayo ngacu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 40 di bawah. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Sedikit. Ya, 10. Sudah 40 persis. Mas Heri. Kurang rong dino. Ya. Kok banyak yang sudah sepuh ini? Ya mestinya harus begitu. Orang kalau sudah dipanjangkan usianya sampai 40, itu berarti sudah dipanjangkan usianya. Kenapa? Usia 40 itu usia konversi. Dia harus tobat kepada Allah. Kalau dia nggak tobat, dia akan banyak melakukan dosa sampai dia matinya. Kebiasaan-kebiasaan sebelum 40, kalau 40 nggak tobat, akan terus berlanjut sampai tua. Itu penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang yakni dipanjangkan usia-usia 40, yaitu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita sudah dipanjangkan lebih dari 40, itu panjang. Masa muda, ya, syabab. Kemudian yang kedua yaitu kuhul. Kuhul itu dewasa. 40 sampai dengan 60. 40 sampai 60 itu dewasa. 60 ke atas tidak terbatas, itu namanya syuyukh. Makanya orangnya dipanggil syekh. Syekh itu apa? Bisa diartikan orang tua karena usianya atau karena ilmunya. Makanya ada orang muda tapi ilmunya tinggi, dia dipanggil syekh. Tapi ada kalanya memang dia dipanggil syekh karena usia sudah di atas 60. Berarti dari semua fase 4 tadi itu, mana yang paling lama? Ghulam, syabab, kuhul, syuyukh.
Man? Syabab. Syabab. Ya, gulam 15 tahun. Syabab berapa? 25 tahun. Oleh karena itu ditanya secara khusus oleh Allah Jalla wa'ala, wa an syababihi, dan masa mudamu, fima abla, untuk apa masa mudamu dulu. Yang ketiga dan keempat, hartanya, dari mana ia mendapatkannya, untuk apa ia membelanjakannya. Untuk harta ditanya dua perkara, yaitu min aina tasabahu, dari mana kau dapat, wa fima anfaqahu, dan kemana kau belanjakan. Itu harta. Bukan hanya dari mana, kemana. Bukan hanya kemana, tapi dari mana. Kadang oleh nih halal, Melayu nih gak halal. Oleh gaji, halal apa enggak? Halal. Tapi digawe Dugem. kalau bokno, selama nih nikah, ojo kendaan. Baru nek kendaan haram lah, kok kendaan nikah mesisan. Ya. Maaf, ini diikuti ibu-ibu nggak? Wah, aku nang kene dituduh nge training poligami. Tujuannya memang itu. Tujuannya itu. Ya Allah, lah kok bahas mati sampai apa ini? Tak semangat kalian. Udah ganti topik. Ya. Dari mana kemana? Kadang kemananya baik, tapi asalnya nggak baik. Tujuannya untuk bangun masjid, bangun panti, untuk sedekah, untuk infak. Tapi tak mau ngentin, tak mau bujui, tak mau korup, tidak akan diterima oleh Allah. Dan yang kelima, tentang apa pertanyaan itu? Ilmu. Waman wama amila fima alima, yaitu dan apa yang telah ia amalkan dari apa yang dia ketahui dari ilmunya. Iya, apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang sudah dia ketahui. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, ngaji rono rene, wajib diamalkan ilmunya. Jangan menunggu nanti, engko ae nek wis mari haji, engko ae nek wis pensiun, engko ae nek wis bojone lho. Sementara gak wani, kapan amale? Dari bojo loro, ya kan? Segera kalau sudah punya ilmu, amalkan, jangan nunggu nanti. Baik, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah sampai poinnya, pertanyaan di alam barzah dan pertanyaan di alam akhirat. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena suasananya ini suasana ya senang, gembira, ya. Dan kelihatannya belum makan ini. Ya, saya pikir cukup ya. Sambil nyantai menunggu kita tanya jawab dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, santai saja. Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana jika seseorang terlihat sangat khusyuk sholatnya, sangat menjaga waktunya, terus sholat sunnahnya juga banyak, sholat malam, sholat duha dan sebagainya, namun dia hatinya punya kepahaman khawarij. Jazakallah khairan. Iya. Pemahaman khawarij ini termasuk menyimpang, ya. Termasuk pemahaman radikal. Ya, termasuk Islam garis keras. Dulu terjadi di zaman sahabat, yaitu munculnya di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut dengan ahlu haruriyah karena mereka menyempal dari ke Harura. Harura itu suatu tempat di mana mereka menempati tempat itu untuk melakukan berbagai macam makar kepada pemerintah yang sah. Ketika itu yang jadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka nyempal dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa tahkim, yaitu
keputusan tentang masalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib mengirim utusan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di negeri Syam juga mengirim utusan. Karena keduanya berunding, inilah asal muasal mereka nyempal. Karena mereka nggak suka dengan cara seperti itu. Dianggap itu menyelisihi menurut mereka, menyelisihi Al-Quran menurut mereka. Dan ternyata Khawarij itu, mereka itu para qurra, para pembaca Al-Quran. Tapi sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa bacaan Al-Quran mereka itu tidak sampai ke kerongkongan mereka, hanya di lisan mereka saja. Dan rata-rata mereka adalah para militer. Mereka adalah para pasukan perang. Berapa jumlah mereka? 12.000. Sedikit atau banyak? Banyak. Akhirnya dikirimlah sahabat Nabi, ahli tafsir Al-Quran, ahli takwil Al-Quran sebagaimana doa Nabi. Siapa? Beliau adalah sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dikirim ke Harura untuk apa? Dialog 3 hari 3 malam dilayani oleh Abdullah bin Abbas. Akhirnya banyak di kalangan mereka yang kembali ke jalan yang benar. Kurang lebih separuh dari mereka balik. Separuhnya tetap bertahan di situ. Akhirnya diperingatkan. Ketika mereka diperingatkan tidak digubris, akhirnya mereka diperangi. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, beliau akhirnya berhasil menumpas mereka. Tapi pemikiran, pemahaman, yakni pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, itu sampai hari ini tetap ada. Karena akidah Khawarij yang paling utama, di samping mereka dinyempal dari pemerintah yang sah, kepemimpinan kaum muslimin yang sah, yaitu mereka ini mudah mengkafirkan orang saat melihat orang melakukan dosa besar. Zina, orang pezina ini dianggap kafir. Minum khamr, kafir menurut mereka. Berjudi, kafir menurut mereka. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Pezina, peminum khamr, penjudi, dan yang melakukan dosa-dosa besar belum termasuk kafir, mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap muslim, tetapi dia tergolong al-kufru duna kufrin. Apa? Kufur kecil. Kufur kecil, yakni tidak mengeluarkan dia dari Islam. Pokok keimanannya masih ada, cuman sekalipun kufur kecil, dia tetap dosa besar. Yang wajib baginya taubatan nasuha. Nah, Ahlus Sunnah memahami seperti itu. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang Khawarij. Nah, bagaimana kalau kita punya teman yang pemikirannya Khawarij? Maka kita harus mengajak dia untuk memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Siapakah pemuka salafus soleh? Yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Caranya ajak dia menuntut ilmu dari sumbernya, ya, bukan dari doktrin-doktrin yang gak jelas. Suruh dia menuntut ilmu supaya dia paham. Bagaimana dengan sholatnya? Sholat gak ada hubungannya dengan hal itu. Selama tata cara, kaifiyah, syarat sahnya, rukun-rukunnya terpenuhi dengan baik, sholatnya sah. Tidak ada kaitannya dengan pemikiran itu. Cuman tadi itu, kalau seandainya dia mengkafirkan orang yang belum jelas-jelas kekafirannya, bisa jadi kekufurannya itu akan kembali kepadanya. Ini yang bahaya. Orang kalau mengkafirkan orang, yang dituduh itu ternyata nggak kafir, itu akan balik ke dia. Orang yang menuduh kafir, antara yang dituduh dan yang menuduh, pasti salah satunya adalah kafir. Kalau yang dituduh ternyata nggak kafir, berarti tuduhan itu balik kemana? Balik kepada yang menuduh. Itu bahayanya.
Makanya jangan gampang kita tasahul dalam perkara ini, menggampangkan untuk apa? Menuduh orang kafir. Dan itulah pemikiran khawarij, pemikiran radikal yang gampang mengkafirkan orang lain, padahal belum sampai tingkat kekufuran yang besar. Ya, jadi kalau ada teman seperti itu jangan dijauhi. Dia diajak, dia dialog kalau mampu, kalau tidak diajak kita bersama menuntut ilmu dengan benar. Dan seperti ini masih banyak ya. Di negeri kita aja banyak. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, itu yang dibilang. Saya kelupaan. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Tadi ada salah satu pertanyaan ketika di akhirat digunakan apa masa mudamu. Nah, apabila kita di masa muda memang kita agak menyimpang dari agama dan agak apa teman? Kok ngomongin agak? Ya wis tak apa-apa. Terus nanti ketika kita menginjak di umur 40 ke atas, kita sudah tahu nasa atau kita kembali lagi ke jalan yang benar, itu apakah yang dulu itu diperhitungkan atau secara otomatis hilang atau seperti apa Ustaz? Kita amnesti. Ya amnesti. Ya, buka surah Al-Furqan, surah 25. Ayat 68 sampai dengan 70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Silakan baca dulu sampai di sini. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Baik, walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik, wala yaqtuluna an-nasa allati harramallahu illa bil haqq, dan orang-orang yang tidak membunuh tanpa alasan yang benar. Kemudian wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang mengerjakan itu semua, syirik, membunuh, berzina, yalqa athama, mereka akan mendapatkan pembalasan dosanya baik di dunia, kalau enggak dia disiksa di akhirat. Ya, kalau di dunia tidak disiksa, nanti di akhirat disiksa dengan berlipat-lipat. Baca ayat 69. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi mu'ana. Apa kata Allah? Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Itu kalau tidak disiksa di dunia, tapi disiksanya di akhirat. Dia kekal dalam azab itu dan dalam kondisi terhina. Maka ayat 70, illa man taba, apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan mengerjakan kebajikan, ya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Sampai lu kok duduk ini asline sampean kabeh yo.
Kemudian. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Apa katanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini ada 3. Illa man taba, kecuali orang yang tobat. Tobat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Tobat yang bagaimana? Sebenar-benarnya taubat. Kata Allah dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan bertobat yang semurni-murninya. Nasuha itu yang murni, sebenar-benarnya tobat. Di zaman sahabat ketika ayat ini turun, sahabat bingung, gak bisa memahami. Dicari, sopo yo nasuha iki? Dipikir jenenge wong. Lantas dijelaskan, tobat nasuha itu tobat yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobatnya orang yang bernama nasuha. Gak nemu kau jenenge nasuha. Oh ternyata tobat yang benar-benar tobat. Bagaimana yang benar tobat? Pertama, an-nadam. Apa an-nadam? Menyesal. Ya Allah, aku kok biyen ngono ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Mau ojo lewat kono. Biar gendaan. Menyesal. Tutu malah ditekoi bernostalgia. Aku biyen eling mbek nang Sidian. Longgo nang ngarepe kali ono dedek loro ya. Itu berarti belum menyesal. Berarti belum tobatan nasuha. An-nadam, menyesal. Yang kedua, bagaimana tobat nasuha? Dia banyak-banyak mohon ampun, istighfar kepada Allah. Istighfar. Yang ketiga, dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Berhenti tobat. Yang keempat, jalan-jalan menuju ke sana ditutup rapat-rapat. Nek tobat teko gendaan, ya, iku handphone kudu bersih, pun buke teko jenenge DE. Ya, nek saiki sing ana jenenge berarti durung tobat. Yuk jayu media sing ana kabeh berarti durung tobat. Ustaz wis gak tak hubungi wis 20 tahun. Iya saiki lagi harmonis keluargae. Engko nek ana prahara iseng ditelepon yang sing ono diajari mulai CL cinta lama bersemi kembali. Itu awalnya orang kembali kepada masa lalu. Reuni. Iya, gak boleh. Bahaya reuni itu. Karena ketemu konco-konco SMA jangan sing belunak biar ya. Lanang wedok jiwat-jiwit coblak cablek. Saya wis gerang-gerang wis nang masjid taksin Quran bisa. Sosok ketuk ya kan. Sampai konco lawas Cipika. Cipiki. Tobat. Wa amana. Apa wa amana di sini? Beriman bahwa Allah akan apa? Membalas dengan kebaikan. Yakin Allah akan memperhitungkan amal perbuatan kita. Lantas yang ketiga ditutup dengan apa? Amal soleh. Ditutup dengan amal soleh. Jadi kalau kita berbuat dosa dulu apa? Tutup segera dengan amal soleh. Ya. Kenapa? Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi 1987, bertakwalah kalian kepada Allah. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu itu akan menghapus kesalahan atau dosa-dosamu. 1987. Nah, silakan. Ayo, kambingnya salah ucul. Bahasa Inggris itu. Dari Abu Zar, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? kepadaku, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iya, ittaqillaha haitsuma kunta.
Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Biar suka mesu, rajin mesu, sekarang tobat. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Sekarang kebalikannya. Dulu rajin meso, sekarang apa rajin? Istighfar. Zikir, menang-menang, istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Biar hobi ngentek, lawannya ngentek. Sekarang rajin apa? Sodako, lawannya. Biar rajin gendaan, saya kira apa? Lawannya apa? Oligami. Oleh sing anaknya ya, apa kira-kira tadi? Kalau dulu Antuni anak yatim. Anak yatim rondo. Halus ya, tiba-tiba nyantuni anak yatim sak boe. Sedekah kasih sayang. Tapi yang penting dinikah, ya. Jadi kalau tadi gendaan itu kan mengumbar nafsu. Sekarang lawannya harus ditekan nafsunya apa? Puasa. Oh siang puasa, duduk rabi mana? Puasa diperbanyak, itu lawannya. Ya, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu. Dan gaulilah, lanjut. Dan gaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Iya. Wah, ya di sini disebutkan wa khuluq. Dan gaulilah manusia itu bihulukin hasanin, yaitu dengan budi pekerti yang baik. Ya, wallahu a'lam. Jadi begitu Pak. Ya, insya Allah dihapus kalau kita tobatnya Amin. Jadi baleni meneh. Jadi baleni. Baik, silakan. Terus langsung dirapel kabeh ya, langsung entek ya kan. Jadi itu pertanyaannya podo kan. Assalamualaikum Ustaz. Kami menanyakan yang tadi Ustaz terangkan, sebenarnya alam kubur itu apakah kuburan atau goib Ustaz? Apakah yang disebut seperti yang diterangkan tadi kuburan-kuburan yang ada di dunia ini? Terima kasih Ustaz. Iya baik. Terus sebelahnya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf sebetulnya, mungkin pertanyaannya dan saya ini lain dari teman-teman saya. Saya ini setiap, mohon maaf ya, setiap sholat tahajud, mengapa saya ini menangis Ustaz? Mungkin ada doanya. Dan setiap saya ini kena tugas Bilal di masjid, juga menangis melihat jamaah itu banyak. Sebelum saya mengucapkan ya ma'asyiral muslimin, melihat para jamaah itu, hati saya itu, ya Allah, begini ganteng, kaya, mati semua. Kalau semuanya ini tidak beriman kepada Allah akan rugi. Tidak tahu, nangis lagi. Setelah itu alhamdulillah, dan nangis saya lanjutkan ayat-ayat saya. Mungkin ada doanya agar saya biar gak menangis. Tapi saya merasa apakah ini namanya hidayah, apa ayat Allah dari Allah. Masalahnya, mohon maaf saya ini maaf tidak dia ya, ini memang kenyataannya begitu saya.
Saya mulai dari 2013. Alhamdulillah, setiap sholat subuh saya ini membaca Al-Quran itu 3 juz. Ini 4 juz dengan insya Allah 10 hari saya khatam Al-Quran. Jadi saya nggak menunggu hari puasa. Mungkin ada doanya yang mengenai menangis tadi, Ustaz. Matur nuwun atas apa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung. Ini surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini berlaku ketika dalam barzah atau di hari akhirat nanti. Pertanyaan seperti itu. Ya. Kurang satu. Mesti standar apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya jadi 5 nih. Saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Satu, kriteria syahid ya. Syahid itu yang sepengetahuan kita yang awam ini, ketika orang mati di peperangan ya, itu saya anggap mungkin syahid di jalan Allah. Seperti teroris itu dengan melawan kafir, mengebom gitu ya, termasuk yang sudah meninggal, Amrosi dan lain-lain itu, apakah kategori syahid? Kedua, ini mungkin saya juga pernah nanya, tapi saya kurang puas. Ada apakah harus minta izin kepada istri tua? Terus mulai jurusannya ketika saya akan menikah lagi. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dari yang justru pertanyaan yang lain ini kurang bagus yang terakhir. Jawabannya dari 5 Ustaz, dari 5. 5 dulu. Loh, justru dari depan, dari 5 dulu, nanti yang belakang nggak panjang. Yang pertama yaitu Alam kubur, tentang kuburan. alam kubur dan kuburan. Kita harus bisa membedakan antara kuburan dan alam kubur. Alam kubur itu dimensi waktu. Adapun kuburan itu dimensi ruang. Sementara yang paling banyak kita sebutkan dimensi waktu adalah dunia dan akhirat. Dunia itu saya tanya, dimensi ruang apa dimensi waktu? Dunia. Waktu. Ruang apa waktu? Ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Ya, saya tanya. Bumi itu dimensi ruang apa waktu? Ruang. Walaupun di bumi itu juga tidak bisa lepas dari waktu. Setiap dimensi ruang pasti ada dimensi waktu. Ya, cuman yang paling utama kalau kita tanya bumi itu dimensi apa? Dimensi ruang. Karena ada bumi, gandengannya apa? Samawati wal ardi. Apa langit? Langit itu apa? Ruang. Sudah ada atau belum? Sudah ada. Ada bumi, atasnya ada langit, atasnya lagi Sidratul Muntaha. Itu ruang semuanya. Atasnya Sidratul Muntaha surga, itu ruang. Dan saat ini sudah ada, tapi belum ditempati secara umum dengan jasad dan ruh. Kalaupun ditempati, hanya ruhnya saja yang ada di sana. Jadi harus dibedakan antara bumi
Apa tadi dimensi apa? Ruang. Dengan dunia. Bumi dimensi ruang. Dunia dimensi apa? Waktu. Jadi yang benar itu bola bumi atau bola dunia? Bola bumi. Karena dunia itu dimensi ruang. Kita nggak tahu, dimensi waktu. Kita nggak tahu bentuknya waktu. Abstrak. Kalau bumi kan jelas, walaupun ada perselisihan tentang bumi bulat dan bumi datar. Yang jelas bahwa bumi itu ruang. Adapun dunia itu waktu. Makanya yang sepadan dengan dunia adalah fid dunya wal, sepadan dengan dunia apa? Akhirat. Karena dua-duanya apa? Dimensi waktu. Waktu dunia dan waktu akhirat. Akhirat itu dimensi waktu. Karena akhir tidak terbatas waktu. Dunia terbatas. Nah, antara dunia dan akhirat ada transisi. Itulah dimensi barzakh. Sekarang saya tanya, barzakh atau alam kubur, waktu apa ruang? Waktu. Jadi berada di waktu tertentu. Adapun ruangnya, di mana ruangnya? Ruangnya bisa di mana-mana. Kadang diletakkan di langit, kadang diletakkan atasnya di Sidratul Muntaha. Ibarat apa? Barzakh itu dimensi waktu, itu box. Boxnya ini bisa ditaruh di mana? Di langit. Ruhnya itu ada di langit. Contoh ruhnya siapa? Para nabi. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu Adam, langit pertama. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. 3 Nabi Yusuf. 4 Nabi Nabi Idris. 5 Nabi Harun. 6 Nabi Musa. 7, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Itu ruang. Tapi dimensi mereka dimensi apa? Barzakh. Apa barzakh itu? Dinding batas yang tidak bisa ditembus. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam kubur sama dengan alam barzakh. Dia itu dimensi waktu. Adapun dimensi ruangnya, ibarat boxnya itu ditaruh di langit. Ada yang ditaruh di Sidratul Muntaha, ada yang ditaruh ruhnya di surga. Contoh ruhnya para syuhada, itu ruang. Tapi dimensi waktunya barzakh. Itulah dimensi alamul kubur. Beda dengan kuburan. Kalau kuburan itu dimensi ruang. Di mana letaknya? Di bumi. Contohnya di mana? Kalau di Sidoarjo? Rawoyo. Di mana? Nek Surabaya akeh. Enggak juga ke Bangku. Ojo sobo iki. Oh biyen mau wis tobat kan. Wis tutup sebelum 40. Dari sapa wis tutup? Lho aku nek ngisi ngajian nang kono kok. Liwat ya, nang buku kan bisa liwat tembusan kono. Tapi awan, ojo bengi bahaya. Ya, asik dhisik akeh. Baik, pertanyaan kedua. Kenapa Bapak kok nangis ya? Jangan berdoa untuk hilang nangisnya. Justru pertahankan. Ya, berarti Bapak diberi hati yang lembut, gampang menangis. Jarno masih dilokno wong gak masalah. Wong iku lho ono sing kepengin iso nangis, gak iso-iso. Kenapa? Karena wis atos atine. Aku tak nangis-nangis no gak iso. Kecuali gak ada duwe baru iso nangis. Ada. Padahal orang salafus soleh itu begitu. Kalau dengar Al-Quran itu hatinya bergetar. Mereka nangis. Bahkan para salafus soleh itu kalau baca Quran
mereka itu banyak mencucurkan air mata. Kalau nggak bisa mencucurkan air mata, disuruh apa? Dinangis-nangisnya. Makanya ada irama sedih ya, irama Hijaz. Sedih sampai kadang orang nangis. Nggak apa-apa, Pak. Bahkan kalau kita zikir pada waktu malam hari setelah tahajud, kita menangis, Pak, insya Allah itu salah satu orang yang kelak dinaungi di padang mahsyar. 7 kelompok manusia yang dinaungi di padang mahsyar. Hadis Muslim 989, Bukhari lali. Ini bawa Muslim ya. Ya wis kalau kesuwen kok. Nanti setelah berdeket. Ya. Yang keenam, rajulun dzakarallah, seorang laki-laki yang berzikir mengingat Allah khalian, menyendiri, tidak ada yang tahu. Fafadat aina, maka menangislah, berlinang air matanya. Itu nanti di padang mahsyar dinaungi oleh Allah. Cuman kalau bisa Pak, menangis kita itu disembunyikan. Jangan sampai orang tahu. Para salafus soleh dulu itu kalau menangis karena Allah, itu ketika ditanya, Cak, sampai nangis nah? Gak nangis, aku siapa nangis? Aku bilang ditutup-tutupi. Itu orang-orang dulu seperti itu. Jangan ditunjuk-tunjukkan, sembunyikan. Hanya kita dan siapa yang tahu? Hanya Allah. Kalau kita menangis, termasuk juga amal soleh kita, bacaan Al-Quran kita, sholat tahajud kita, seluruh amal soleh kita, kalau bisa hanya kita dan Allah saja yang jangan sampai orang lain tahu. Baik ketika orang berusaha mengetahuinya, kita selimurkan, atau bahkan kita sendiri jangan sampai menceritakan kepada orang lain. Bahkan orang-orang dulu itu saking menjaga pahala amal solehnya, sama istrinya lo nggak tahu kalau dia itu puasa. Ada orang rajin puasa, entah puasa sunnah, Senin, Kamis atau yang lain, puasa Daud, itu sampai mati istrinya nggak tahu. Bayangkan, ya opo sahuri. Padahal kalau kita Pak nek poso mesti sik leren, jaluk disediakno opo sahur, iya sarung. Ya, baik. Jadi begitu Pak. Yang keempat, Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ketika nakhtimu, dikunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara. Ya Allah, ini biar tak kaya ngamplong koncoku. Ya Allah, tak kaya gepuik ngantemi koncoku, ngomong ini tak. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan di muka bumi ini, di dunia ini. Itu tidak lain terjadi ketika hari kiamat. Ya, kalau di alam barzah gak perlu kaki-kakinya menjadi saksi, tangan-tangannya menjadi saksi, belum waktunya. Di alam barzah cukup dia bisa menjawab pertanyaan munkar atau nakir, itu saja. Tapi kalau sukses, berikutnya lebih mudah. Tapi kalau nggak sukses menjawab di alam kubur, berikutnya tambah sulit, tambah dahsyat. Jadi ini acur. Ya, baik. Terakhir, tadi 2 pertanyaan. Pertama apa tadi? Kriteria syahid. Ya, syahid itu dalam rangka membela agama. Ya, dan membela agama ini faktornya banyak. Pertama, niatnya. Ya, niat yang pertama. Yang kedua, caranya. Caranya bagaimana? Membela agama itu. Membela agama, berjihad itu musuhnya harus jelas. Musuhnya harus orang kafir.
Nggak boleh orang Islam sampai mati, nggak boleh. Jiwa seorang muslim ini berharga di hadapan Allah. Jangan dengan alasan jihad yang jadi korban yakni saudara kita. Hilangnya nyawa kaum muslimin, hilangnya dunia seluruhnya, itu nggak ada artinya dengan hilangnya satu jiwa kaum muslimin. Luar biasa, kaum muslim itu jiwanya dihargai. Ya, jadi caranya jelas musuhnya, caranya juga begitu. Kalau kita mau jihad yang benar itu harus bersama pemerintah. Nggak boleh jihad sendirian, menghadapi musuh sendirian. Harus dengan pemimpin berjihad. Misalnya ada negeri yang mau menyerang kita, mungkin nggak negeri kafir menyerang Indonesia. Kalau pemerintah menetapkan dalam kondisi darurat, kita berada di darurat perang karena musuh siap mengelilingi negeri kita harus siap perang melawan musuh yang akan merongrong negeri kita. Maka ketika berseru pemimpin seperti itu, baginya wajib membela, wajib ikut perang. Ya, jadi dengan pemimpin nggak boleh kita pergi Palestina diam, harus dengan pemimpin. Kecuali kalau dapat, yakni apa, SK, lima surat teko presiden, Abu Jundi panggilan menuju ke Palestina untuk mempersiapkan perbekalan para mujahidin Palestina menghadapi yakni teroris Yahudi. Kalau dipanggil pemerintah seperti itu, saya wajib datang nggak? Wajib. Kira-kira seandainya betul-betul itu dipanggil seperti itu, sampai kepada sampean berangkat nggak kira-kira? Halo, dapat panggilan ke Palestina untuk jihad, berangkat nggak? Tapi kapan kayak oleh ngono? Mungkin nggak itu? Ya semoga-moga ya. Moga-moga kan orang bisa berubah ya kan. Kalau ada kesempatan jihad seperti itu, budal masih nang kono, awak dhewe gak kira di front terdepannya karena mereka sudah terlatih. Kene paling bagian apa? Ngersiki bedil. Gak masalah. Ya kan? Bagian nyogoi bedil gak masalah. Mari. Pokoknya masak karena kita pinter gaya posko goreng ya. Gak ono ya. Gak apa-apa, gak masalah. Termasuk atau bagian yang mengobati. Ya, kalau itu dipanggil oleh pemerintah, udah, jangan nyengit-nyengit. Tapi kalau musuh datang ke negeri kita menyerang, maka sudah tidak perlu izin lagi. Sudah wajib secara otomatis. Tidak perlu izin dari orang tua sekalipun, nggak perlu. Karena musuh sudah di depan kita. Kalau sudah di depan kita pantang untuk itu orang Islam seperti itu. Justru yang dicari apa? Sebagai syahid atau syuhada. Yang paling akhir dalam bekas disil. Jadi para ibu, para bapak, kok ibu? Izin untuk menikah lagi itu bukan dari istri, dari orang tua. Ya, dalilnya mana? Dalilnya buka Muslim, buka Pak Muslimnya Pak. Ini kurang bungkusan itu. 2179 kalau enggak 80. Pak Didi siap-siap rungokno. Sing maca Pak Didi, sing ngrungokno Pak Didi. Cocok oke lah ngono. Cocok. Sing lakoni Pak Anto. Sing lakoni Pak Anto. Sudah jam 8 ya? Iya. Belum. Sudah. Saya jam 8 Zoom soalnya. Sudah. Kita nanti WhatsApp. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Janganlah kamu saling marah. Loh. Oh iku. 2177 apa? Berbakti kepada orang tua kan?
Judulnya apa? 2177 2179. Niat mulai gede. Iya. Silakan. Ikut jihad. Iya, silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin hendak ikut jihad atau berperang. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyu walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apa jawab orang itu? Jawab orang itu, masih. Nah, masih hidup. Apa jawab Nabi? Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Iya. Fafihima fajahid. Berbakti kepada ibu bapak itu adalah jihad. Artinya dia diizinkan ikut apa enggak? Diizinkan ikut apa tidak? Tidak diizinkan. Disuruh pulang untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Ternyata berbakti kepada orang tua itu tingkatannya lebih tinggi daripada berjihad. Buka 66 Muslim. Seorang bertanya, amal apa yang paling utama? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Amal yang bagaimanakah yang paling utama? Jawabnya, salat pada waktunya. As-salatu li waqtiha. Pertama. Terus Kemudian itu apa? Tanyaku. Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu bapak. Birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak. Itu yang kedua. Terus kemudian itu apa? Apalagi selanjutnya? Jawab beliau, jihad fisabilillah. Al-jihadu fisabilillah, berjihad fisabilillah. Terus belum selesai. Aku sebenarnya hendak bertanya lagi, tetapi aku cukupkan sedemikian. Iya, artinya seandainya dia tanya lagi, pasti Rasul akan menjawab. Ternyata dicukupkan sampai di situ. Yang paling utama amal itu apa? Salat pada waktunya. Yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua. Ini yang nomor 2. Yang ketiga baru apa? Berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti jihad itu lebih tinggi mana kedudukannya dengan berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua, ya. Kenapa? Karena jihad sendiri harus dapat izin siapa? Kedua orang tua. Saya tanya sekarang, jihad kalau mati apa? Bagaimana dengan bekerja? Bekerja itu urusan agama, dibandingkan dengan jihad, bagus mana bekerja dengan jihad? Jihad membela agama, padahal jihad saja harus izin orang tua, apalagi kerja. Kita mau kerja keluar pulau, ya kan? Siapa yang harus diminta izin? Ibu bapak, orang tua. Jihad aja minta izin orang tua, apalagi kerja. Ojo budal, awakmu iku siji-sijine anakku. Aku gak duwe sopo-sopo, ojo budal. Kalau kita paksakan berangkat, sukses apa enggak kira-kira? Enggak akan sukses. Apalagi urusan dunia kerja, jihad saja harus izin orang tua. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan nikah? Berarti apa? Harus izin orang tua. Harus. Bukan izin istri. Gak ada dalilnya izin istri. Istri itu hanya sekedar pemberitahuan. Ma, aku wis nikah wingi. Pemberitahuan kan? Terus mari. Tapi siapa kan siap-siap nampani. Ya, soalnya begitu kurung ngono pasti goblak.
Iku nek geblak masih mending ya kan gak sadar. Tapi nek mlebu kamar nggowo apa? Arit. Makanya istrinya harus disiapkan dulu dididik dulu, ojo kawan kawin tok dididik ya, dikenalkan dengan poligami dulu ya. Kalau bisa itu sejak pertama mulai nikah kenalkan poligami. Ada grup WA-nya tuh? Ada grup WA. Ya, mulai pertama itu sudah dikenalkan poligami ya. Kalau enggak ya di tengah jalan repot. Kenapa? Karena kita sudah banyak mengobrol janji. Engkaulah hidupku, jantung hatiku. Begitu sampai beong level dia ember, ya kan akan hancur semua. Sampai lalu mengobrol janji. Makanya kalau nikah jangan banyak ngobrol janji, tapi wis kaset. Sehingga apa soro akhirnya ya dikenalkan, dididik sejak awal. Dan yang paling utama apa? Semua itu takdir dari Allah. Kalau enggak takdirnya enggak akan terjadi. Dan takdir itu tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Nek gak ono tulisane, masih kon hunting bendino gak nemu. Tuas rekmat. Tiwas bengker kan mbek bojomu. Ya, semua tergantung takdir. Makanya istrinya diberitahu. Nek gak ono takdir gak kira aku kawin mana. Makanya sampean iku wis gak usah ngelarang-larang aku. Kenapa? Kalau gak takdir gak kira dadi adem suka. Tapi nek takdir gak panas maneh. Ya. Semua itu tergantung takdir ya. Kalau nggak ada takdirnya, tidak tertulis di Lauhul Mahfuz, ya seandainya nemu wis ono calon arep rabi besok nikah buyar kasih dong. Karena nggak ada takdirnya, berarti tulisannya apa? Me arep nikah. Tulisannya di sini gak sido gitu. Begitu. Ya. Makanya ada kaidah yang disampaikan Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau seseorang itu tujuan penciptaannya untuk itu, maka dia dimudahkan jalan-jalan menuju ke tempat itu. Kalau tidak itu tujuan penciptaannya, maka dia tidak akan dimudahkan. Fir'aun tujuan penciptaannya adalah memusuhi Nabi Musa. Makanya gampang dia, kekuasaan ada, perang apa, senjata perang banyak, pasukan lengkap. Apa yang kurang? Semuanya ada, mudah untuk melakukan itu. Padahal dia sudah melihat mukjizat. Kurang apa mukjizat Nabi Musa? Ada 9 macam mukjizat Nabi Musa. Yang terkenal kan tongkat dan cahaya putih keluar dari apa? Jadi bilik pakaiannya. Itu luar biasa. Tapi tetap namanya Fir'aun. Eling sebentar tapi yo. Mari ngono balik maneh. Ya. Orang kalau sudah dimudahkan untuk mengkufuri Allah, dia akan mudah melakukan kekufuran. Orang kalau dimudahkan dicatat takdirnya sebagai orang yang beriman, dia akan mudah untuk melakukan yakni ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, adapun perkara teknis ya tidak ada izin. Maaf, secara syar'i tidak ada izin dari istri. Cuman pemerintah kita membuat aturan harus dapat izin, yakni istri. Ya, di situ pun ada klausula. Izin itu karena alasannya apa? Pertama, yaitu istri tidak punya anak. Yang kedua, istri sakit-sakitan. Yang ketiga, istri tidak mampu melayani. Lah istrimu sehat, anaknya ya terus mari ngono yo sing kuat melayani. Kadang-kadang sampeyan sing gak kuat. Ya kan? Oke. Lah, ketika saya di pengadilan ditanya tiga-tiganya ini, istri saya jawab tidak.
anak saya 5 Pak. Ya, terus saya masih mampu melayani suami saya. Yang ketiga, ya nggak sakit-sakitan. Ya, terus iki apa Ustaz, apa namanya, ditulis apa? Bosen. Ojo ning ngono gak dadi kok. Ya. Ini yang tanya hakim. Waktu itu hakimnya perempuan. Saya disidang 5 kali. Ya, di pengadilan mana agama di Kedintang, ya. 5 kali. Wabe sing teko iku wong arep pegatan, aku arep kawin maneh. Sampai bojoku iki aja kan. Ditakoki, "Jeng, ada urusan apa suaminya?" Curhat kapit perceraian. Enggak, saya ini mau nikahkan suami saya. Langsung ngalir. Ya. 5 kali sidangnya itu, dan perempuan hakimnya. Dan itu tadi ditanya 3 nggak ada alasan. Akhirnya apa saya bilang, ini Bu, ini dalam rangka tarbiyah, mendidik, ya, mendidik istri saya, juga mendidik yang lain, memberikan contoh. Kalau memang mau poligami, jangan sembunyi-sembunyi, resmi. Padahal dia gak gablek duit. Karena ditakoki rekeningnya piro, dunyoe apa, itu disebut tuh kabel lah, kan duwe apa-apa waktu itu. Masuk Ji. Nekat hewan poligami. Ya, sama seperti, ini contoh cerita, ya. Ya, kalau ingin mengikuti, tapi semua itu kembali kepada kullun muyassarun lima khuliqala. Segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup, wes seimbang ya. Soalnya saya nang omah cek ngamuk ngono lho. Baik, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.